Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Hippo Edu Game. Kali ini kita akan belajar hal baru tentunya. Tapi beberapa waktu yang lalu, di pertemuan yang lalu, di video sebelumnya, kita belajar memahami apa aja sih tools-tools yang ada di RPG Maker MV dan menggambar atau membuat map sederhana di awal pertemuan di video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar menambahkan event. Event yang pertama mungkin adalah event yang bakalan sering kalian gunakan. Mungkin ada banyak event yang disediakan oleh RPG Maker MV, tapi untuk kali ini kita belajar satu event dulu, yaitu adalah event show text yang sini di bagian satu yang ini. Oke, di sini kita akan belajar menambahkan teks pada event. Event berupa menampilkan teks kayak gitu. Maaf. Pertama-tama kita akan membuat eventnya di map yang ini. Map yang kita udah bikin sebelumnya. Misalnya nih, kita mau menampilkan ketika NPC ini berjalan ke bagian ini dan kemari di lokasi yang ini yang sudah ditentukan ini, kita klik 2 kali. Kalau di kursor biasanya kita tap 2 kali, kalaunya di mouse mungkin yang klikannya itu kita klik kiri 2 kali. Nah, kayak gitu bakalan muncul event. Nah, di sini event 001 karena di pertemuan sebelumnya kita belum bikin event sama sekali. Jadi di sini tulisannya V001 kayak gitu. Cara menambahkan event yaitu di bagian konten, tap di bagian sini 2 kali atau klik ke kiri 2 kali. Tetap. Nah, kayak gitu. Kita pilih yang show text. Di sini kita akan ditampilkan sebuah kolom kayak gini, kotak-kotak kayak gini dengan pilihan-pilihannya. Yang pertama di sini kita klik 1 kali tap untuk mengetik kalimat apa yang akan muncul ketika NPC berada di lokasi tersebut, di lokasi event tersebut. Contoh, tadi kan kita melokasikan event ini di dekat piramid. Tulis, ketik, ini adalah piramid. Piramid misterius. Oke, di sini backgroundnya atau latar dari tulisannya ini kita bisa pilih-pilih. Yang pertama ada window, ada dim, ada transparan. Kalaunya window itu kita coba pakai window dulu ya. Di posisi dari tampilan si tulisan atau teksnya nanti muncul kayak gitu. Ini kita coba yang bottom dulu, yang ini bottom. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar karena tadi kan kita nggak berbicara sama tokoh apapun, jadi kayak kita cuman berdiri, memposisikan NPC berdiri dekat piramid, jadi kan nggak ada gambar piramid tuh, jadi langsung aja. Ini previewnya untuk lihat posisi tulisannya kayak gitu. Misalnya aku mau ngenengahin, diketengahkan gitu. Nah, kayak gini. Ini adalah mungkin kalian akan ngelihat ini juga di RPG Maker MV kalian. Ini adalah batas dari tulisannya kayak gitu. Coba kalau kayak gini kan pas nih, tapi kalau kita bikin itu masuk ke dalam garis yang ini, tampilan bakalan menjadi kayak gini. Nah, kayak kepotong kayak gitu, jadi kita ketengahkan aja. Sip, mantap. Oke. Nah, ini kan udah nambahkan nih konten dari show text yang tadi, yang ini show text. Lalu
kita atur triggernya. Trigger ini adalah beberapa pilihan yang diberikan sama event ini. Action button itu kalau NPC itu berdiri di lokasi event tadi, eventnya nggak langsung jalan, nggak otomatis kalau kesentuh tuh nggak langsung jalan, tapi itu harus diklik enter atau klik event itu dulu baru bisa jalan eventnya, baru tampil tulisan ini kayak itu, kayak gini. Tulisan ini baru muncul kalau event itu diklik. Kalau player touch itu NPC ketika berada di lokasi event itu dan sudah menyentuh event itu tanpa mengklik apapun, itu eventnya akan jalan otomatis kayak gitu. Sama event touch ini mirip kayak gini, tapi nanti akan kujelaskan perbedaannya. Auto run itu kalau kita berada di map itu langsung jalan kayak gitu, dan itu bisa keulang-ulang eventnya tak kalau kita belum ngatur aturannya kan. Nah, aku jelasin di pertemuan akan datang aja, tapi untuk saat ini kita coba ini dua ini dulu, action button sama player touch. Tapi untuk yang tulisan piramid ini kita pakai action button dulu, yang action button ya guys. Oke, nah jadi udah selesai semuanya, apply. Oke. Nah, di sini kan kalau udah jadi eventnya dan kita oke atau apply, bakalan jadi kayak abu-abu kayak gini. Ini berarti ada event yang terjadi di sini. Tadi kita pakai yang di sini action button. Nah, kalau di sini kita coba tambahkan objek dulu. Ini kan piramid nih. Kita coba tambahkan sesuatu. Misalnya gini. Nah, lokasi ini di sini. Nah, kayak gitu. Oke, ini untuk gambar map. Ini untuk menambahkan event. Karena ini kayak bekas jatuhan meteor atau apapun itu, ini kita pakai triggernya itu player touch. Kita pakai show text lagi eventnya. Ini adalah bekas kejadian meteor besar jatuh. Misalnya contoh aja ya. Nah, di sini kita pakai yang middle. Di sini kita pakai yang dim. Preview. Ini kita ketengahkan dulu. Preview itu buat ngelihat posisi dari tulisannya ya guys. Jadi nggak bisa kalau ngelihat ini nggak kelihatan. Kalau untuk backgroundnya dan window positionnya nggak kelihatan. Ini cuman untuk mereview tulisannya aja, posisi tulisan. Oke. Nah, eventnya udah terbuat. Kita triggernya pakai player touch. Ininya kita apply dulu, lalu oke. Nah, jadi di sini ini kan luas nih objeknya ya kan. Objeknya luas. Lalu karena biar ini kesentuh dua-duanya, aku mau menambahkan di sini juga. Kita nggak perlu bikin dari awal kayak gitu. Kita cuman ke sini, posisikan kursor kita ke bagian event yang mau kita copy, lalu kita tekan klik ya, Ctrl C, lalu kita ke posisi yang mau kita paste, Ctrl V. Nah, kayak gitu. Kita nggak usah bikin event yang sama secara manual. Kita cuman copy paste itu udah bisa. Nah, jadi kita di sini yang pakai player touch, di sini yang pakai action button. Kayak gitu aja, coba dulu ya. Save. Nah, di sini kita belum bukan membuat sih. Ini kita belum menghapus karakter bawaan dari RPG Maker Navy. Pada bagian awal tuh bakalan kayak 4 deret kayak gini. 4 karakter yang saling berjalan bersama. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi ini bawaannya kayak gini. Jadi nanti kita bisa ngapus kok. Jumlahnya misalnya mau 1 aja atau 2 aja kayak gitu. Oke, yang pertama kita uji coba yang sebelah sini. Nah, NPC-nya kan menyentuh event yang di sini kan tadi, lokasinya di dekat piramid ini. Nah, kalau kesentuh doang kan nggak bisa. Nah,
ini aku mau mengklik enter. Ini aku posisikan dulu NPC-nya di sini. Kalau aku klik enter, maka akan terlihat ini adalah piramid misterius. Kalau aku klik baru muncul. Nah, kalau aku klik baru muncul kayak gitu. Sedangkan yang bagian sini tadi kita pakai yang player touch. Nah, kita coba lokasikan NPC-nya ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah bekas kejadian meteor besar jatuh. Bedanya, tadi kan window. Ada untuk backgroundnya itu kan window, ini ada garis putih, ada garis tepi putih, dan juga masih abu-abu kayak gitu di bagian sininya. Itu pakai yang window. Sedangkan yang player touch tadi kita pakai yang dim, bukan yang window, dim. Maka pinggir-pinggirnya itu nggak ada garis, tapi kayak ada gradasi kayak gitu, kayak makin kubas makin nggak cerah. Di bagian sini nggak ada garis juga kan, ininya masih gelap kayak gitu, dim. Kalau transparan maka nggak ada latar background belakangnya kayak gitu, langsung transparan aja. Oke, mungkin kalian bisa coba sendiri di RPG Maker NV kalian, di project kalian untuk latihan ini. Jadi beberapa kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu adalah untuk penambahan event, kalian bisa menambahkannya di bagian konten dan memberikan trigger yang berbeda-beda tergantung keinginan kalian kayak gitu. Ada action button sama player touch. Action button kalau kita klik baru jalan, kalau player touch NPC-nya langsung nyentuh, langsung jalan tanpa harus mengklik kayak gitu. Nah, mungkin segitu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih udah belajar di kelas Hippo Edu Game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.